Serangan timnas Indonesia masih belum efektif, Shin Tae-yong kecewa berat usai laga melawan Filipina. Shin Tae-yong selaku pelatih kepala timnas Indonesia mengaku kecewa terhadap penampilan anak asuhnya saat bersua Filipina. Skuad Garuda dipastikan berhasil melenggang ke babak semifinal Piala AFF 2022. Kepastian itu didapat skuad Garuda usai berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 2-1 di Stadion Rizal Memorial, Manila, pada Senin, tanggal 2 Januari tahun 2022, malam WIB. Dua gol timnas Indonesia di laga tersebut lahir dari kepala Dendi Sulistiawan di menit ke-21 dan Marcelino Ferdinand, 43. Sementara satu gol milik Filipina disumbangkan oleh Jens Sebastian Rasmussen di menit ke-83. Dengan hasil ini, timnas memastikan tiket ke semifinal dengan status sebagai runner-up grup A. Pasalnya, Thailand juga berhasil menggilas Kamboja dengan skor 3-1 di laga lainnya. Seusai laga, Shin Tae-yong yang merupakan pelatih kepala timnas Indonesia mengaku kecewa dengan penampilan anak asuhnya. Shin menjelaskan terus terang bahwa ia sedang tidak senang setelah laga tersebut berakhir. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada pemain karena kami ke semifinal, ucap Shin Tae-yong, dalam sesi konferensi pers sesusai laga. Tapi, saya sangat tidak puas dengan pertandingan hari ini dan saat ini sangat tidak senang, jelasnya. Hal itu dikarenakan para pemain masih belum bisa memperbaiki kualitas penyelesaian akhir masing-masing di laga tersebut. Padahal, masalah penyelesaian akhir itu sudah kerap terjadi sejak pertandingan pertama saat bersua Kamboja beberapa waktu lalu. Sebagai informasi, timnas Indonesia berhasil melayangkan 20 tembakan pada laga melawan Filipina kemarin malam. Namun, hanya 7 tembakan saja yang mampu mengenai sasaran di laga tersebut. Dan dari jumlah tersebut, hanya 2 gol yang bersarang ke gawang tim berjuluk The Ascals itu. Sebelumnya, Shin sudah memperingati anak asuhnya untuk tampil lebih efektif dalam urusan mencetak gol saat melawan Filipina. Akan tetapi, para pemain masih belum bisa menjalankan dengan baik instruksi Shin tersebut. Pertandingan melawan Kamboja ada 3-4 peluang emas, tapi tidak bisa dapat cetak gol. Jadi, setiap selesai pertandingan saya tegaskan agar kita bisa cetak gol. Dan kita dapat peluang yang banyak pada hari ini, tapi kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Karena itu, saya sangat tersinggung. Ini harus dievaluasi, jelas pelatih berusia 52 tahun tersebut. Kini timnas Indonesia hanya perlu menunggu siapa lawan mereka di babak semifinal nanti. Besar kemungkinan, skuad Garuda akan bersua Vietnam di babak semifinal mendatang. Pasalnya, Vietnam saat ini sedang menguasai puncak klasemen sementara grup B dengan koleksi 7 poin. Terlebih lagi, mereka hanya akan berhadapan dengan Myanmar pada pertandingan terakhir grup B di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam, pada Selasa tanggal 3 Januari tahun 2022, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, perebutan tiket menuju semifinal juga terjadi antara Malaysia dan Singapura. Kedua tim tersebut akan berhadapan di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam waktu yang bersamaan seperti Vietnam, timnas Indonesia tinggal menunggu siapa di antara Vietnam, Malaysia, dan Singapura yang akan menjadi lawan mereka di semifinal nanti. Hasil Piala AFF 2022 Timnas Indonesia vs Filipina, Marcelino Ferdinand sumbang gol kedua. Hasil laga Piala AFF 2022 Grup A antara Timnas Indonesia vs Filipina di Stadion Rizal Memorial pada Senin tanggal 2 Desember tahun 2022 kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live di RCTI. Skor sementara babak pertama 2-0. Keunggulan 1-0 ini berkat sundulan kepala Dendi Sulistiawan pada menit ke-21 memanfaatkan lemparan ke dalam yang dilakukan Pratama Arhan. Unggul skor 1-0 membuat timnas Indonesia semakin percaya diri melakukan serangan ke daerah pertahanan Filipina. Jelang injury time babak pertama tepatnya di menit ke-43 Marcelino Ferdinand menggandakan keunggulan buat timnas Indonesia menjadi 2-0. Skor ini bertahan sampai turun minum babak pertama. Seperti diketahui pada menit ke-23 terjadi insiden kecil yang menyebabkan penjaga gawang timnas Indonesia Nadeo Argawinata mengalami cedera serius sehingga harus keluar lapangan pertandingan. Pada laga ini timnas Indonesia selain mencari titik aman dengan bermain imbang tetapi di sisi lain berusaha untuk memenangkan laga agar bisa merebut satu tiker ke babak semifinal.
Berlaga di lapangan sintetis, sejak peluit babak pertama dibunyikan wasit, saling serang antara kedua tim terus dilakukan. Pada menit ke-17 tendangan sudut oleh Mark Klok namun tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemain timnas Indonesia. Sampai menit ke-20 belum ada gol yang tercipta, beberapa kemelut dari kedua tim namun belum membuahkan gol. Keunggulan terjadi di menit ke-21 setelah Pratama Arhan melakukan lemparan ke dalam ke arah gawang Filipina dan dimanfaatkan dengan sempurna melalui sundulan kepada sehingga skor berubah menjadi 1-0 untuk timnas Indonesia. Sebelumnya jelang duel lawan Filipina di Piala AFF 2022, Shin Tae-yong peringatkan skuad timnas Indonesia bahwa mereka nanti akan bermain di lapangan sintetis. Sementara itu, pemain asal Papua, Ricky Kambuaya menegaskan, timnas Indonesia datang ke Manila dalam kondisi siap tempur. Gelandang Persib Bandung itu berharap timnya bisa membawa pulang hasil terbaik. Kami datang ke sini sudah siap, untuk pertandingan saya pikir kami siap untuk memaksimalkan hasil terbaik, tegas Ricky Kambuaya. Duel timnas Indonesia vs Filipina di Rizal Memorial Stadium itu lapangan yang digunakan merupakan rumput jenis sintetis. Timnas Indonesia tentu harus beradaptasi, pasalnya mayoritas lapangan di tanah air menggunakan jenis rumput alami. Kami datang ke Filipina untuk melakoni pertandingan terakhir pada fase grup, memang beda sekali karena lapangan bukan rumput, melainkan sintesis, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers di Manila, Minggu tanggal 1 Januari tahun 2023. Menurut Shin Tae-yong, bermain di lapangan yang menggunakan rumput sintesis rawan membuat pemain cedera, situasi itulah yang membuat Shin Tae-yong meminta pemain timnas Indonesia untuk fokus dan berhati-hati selama bermain. Para pemain harus fokus dan berhati-hati agar tidak cedera, masalah seperti ini harus ditegaskan ke pemain agar bisa mendapatkan hasil terbaik, tegas Shin Tae-yong. Menurut Shin Tae-yong, bermain di lapangan yang menggunakan rumput sintesis rawan membuat pemain cedera, situasi itulah yang membuat Shin Tae-yong meminta pemain timnas Indonesia untuk fokus dan berhati-hati selama bermain. Para pemain harus fokus dan berhati-hati agar tidak cedera, masalah seperti ini harus ditegaskan ke pemain agar bisa mendapatkan hasil terbaik, tegas Shin Tae-yong. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A Piala AFF 2022 dengan nilai 7, skuad Garuda hanya kalah selisih gol dari Thailand yang ada di